Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama dengan aku Raffi Abdul Aziz di channel Raffi Nur Seri, dimana di konten ini kita membahas seputar tanaman hias berupa aglonema, anthurium, philodendron, monstera, dan lain-lain. Apa kabar para pecinta tanaman hias? Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu, amin. Mohon maaf untuk beberapa hari ini aku belum bisa bikin konten, dan hari ini alhamdulillah kita sempetin waktu dulu sebentar karena dari kemarin aku banyak keluar juga dan juga ada banyak tugas juga di sini. Kemarin sempat rapi-rapi tanaman juga nih, kebetulan siam paragon aku udah rapihin lagi karena untuk kemarin sirkulasi udaranya kurang bagus. Kemarin kan cuma 2 rak untuk siam paragon, jadi ini aku masukin 3 rak gitu. Oke, jadi di konten kali ini, di video kali ini kita mau ngapain? Kali ini kita akan ngebahas seputar edukasi juga. Buat yang kemarin ada yang nanya itu perbedaan untuk aglonema, kultur, cacahan, dan juga anak samping. Nanti kita akan lihat perbedaannya apa, dan juga buat yang masih belum tahu nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu alangkah baiknya untuk dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara apa? Dengan cara like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku gitu. Dan juga jangan lupa untuk share video ini apabila video ini bermanfaat gitu. Jadi kemarin aku sempat rapihin ini, tanaman ini siam paragon nih tuh. Kemarin kan cuma 2 rak nih, karena kemarin itu cuma 2 rak ini, dan sekarang aku buat jadi 3 rak karena sirkulasi udaranya agak tersumbat ya teman-teman ya, maksudnya terlalu rapat. Jadi seperti ini enggak terlalu rapat. Kemarin aku pakai kalau nggak salah 7 baris, cuman ini di agak renggang jadi menggunakan 5 baris karena agar sirkulasi udaranya bagus ya teman-teman ya. Ini untuk tabungan aku dan juga tanian aku, nanti mudah-mudahan bisa sampai ke atas penuh. Kalau putih semua kan juga cakep ya gitu teman-teman. Oke, jadi tanpa banyak buat teman-teman pantengin terus channel ini, dukung juga dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita lanjut ke pembahasannya tentang aglonema, kultur, terus cacahan bonggol, dan juga untuk anak samping gitu. Untuk edukasi aku udah nyiapin beberapa tanaman yang sekiranya mudah dipahami gitu, karena di sini juga kita sambil belajar juga ya teman-teman ya. Sambil belajar juga, yang punya saran juga boleh tulis di kolom komentar, yang punya masukan juga boleh, dan juga untuk yang punya pertanyaan boleh nanti di kolom komentar ya teman-teman. Jadi di sini aku punya ada 3 kriteria ya nih, dan yang pertama nih aku siapin ya. Nah ini dia tanamannya udah aku siapin ya teman-teman ya. Yang pertama ini ada aglonema Northern Star. Nah ini adalah aglonema dengan anakan samping. Kondisi dan untuk tanamannya ini, jika anak samping ini kan si indukannya, dan ini anak sampingnya. Kalau untuk anak samping itu, anak samping dia daunnya langsung seperti indukannya, jadi langsung besar ya teman-teman ya, bukan dari daun kecil. Jika ingin dipisah mungkin kurang lebih di 3 atau 4 daun. 4 daun lebih aman. Ketika dia sudah mau 4 daun, ini kita bisa dikorek, kita bisa korek, dilihat. Nah ini udah ada akar anaknya atau belum ya. Jika sudah ada akarnya, minimal akarnya 2-3 sih lebih aman, 3 akar itu sudah bisa
ambil untuk anakannya gitu. Ini untuk anakan samping. Kelebihan dari anakan samping itu yang pertama itu adalah daunnya dari besar gitu, daunnya langsung besar, dan juga untuk ketahanannya juga lumayan ya gitu, karena dia nutrisinya dari si induknya ini. Cuman kekurangannya apabila anak samping ini dia akan mengecilkan si daun induknya seperti itu kalau anakan samping itu. Nah, ini dia, itu kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kalau misal ini selera sih ya, buat teman-teman di rumah yang pengen beli tanaman boleh nanti ditanya gitu ke sellernya, itu anakan samping, kultur, atau bonggol gitu. Kalau misalnya bonggol nanti kita akan jelasin juga. Nah, apabila anak samping dia akan daunnya langsung besar, dan untuk ketahanannya juga oke sih menurut aku gitu. Semua tanaman juga kalau udah memang rawatan itu oke banget gitu. Nah, ini adalah anakan sampingnya. Kebetulan aku belum ada pisahan anakan samping. Ini aku ambil contoh dari si indukan, dan dia tergantung dari si induknya. Apabila induknya lebih besar lagi, maka anakan sampingnya daunnya akan lebih besar lagi. Jika indukannya kecil, daunnya masih seperti ini, nah dia akan ngikutin ke induknya seperti itu ya, untuk kelebihannya ya. Nah, selanjutnya kita ada tanaman kultur ya. Buat perbedaannya nih, ini adalah Aglonema Siti Nurhaliza. Ini kebetulan waktu itu aku dapat adalah kulturan. Apa itu kultur? Kultur itu adalah perbanyak tanaman dengan cara kultur tuh jaringan. Jadi menggunakan mesin-mesin canggih atau laboratorium gitu. Jadi diperbanyaknya menggunakan gen seperti itu. Dan untuk ukurannya sebesar ini tuh sebenarnya ini udah cukup besar, karena kulturan itu untuk size-nya sebenarnya sangat kecil ya, sangat kecil. Aku beberapa kali ditawarin tanaman kultur tuh mungkin ada sebesar ini, kelingking segini gitu. Oh ya, sebelumnya aku pengen ngasih tahu kalau untuk Aglonema anakan samping ini kekurangannya apa? Kekurangannya adalah untuk tumbuh anaknya itu cukup lama gitu. Belum tentu si tanaman itu akan beranak gitu. Cukup lama ya, karena ada beberapa tanaman juga yang nggak bisa keluarin anak samping gitu. Kalau untuk Aglonema yang gampang beranak juga ada, tapi ada beberapa Aglonema yang susah keluar anaknya gitu. Ini jadi kekurangannya perbanyaknya agak lama ya teman-teman, karena untuk membutuhkan keluarin anak dia harus tanamannya sudah cukup besar dan juga udah siap beranak gitu. Kalau untuk Aglonema kulturan, dia kelebihannya mudah sekali banyak, karena perbanyaknya menggunakan laboratorium ya teman-teman ya. Jadi sekali keluar tuh dia bisa sampai ribuan tanaman gitu. Ini adalah contoh Aglonema kulturan. Kulturan itu perbedaannya adalah dia dari kecil. Aku pernah ditawarin nih sebesar ini, dan dia daunnya itu dari daun kecil. Kebetulan ini dari daun kecil ya teman-teman ya, dari daun kecil. Mungkin waktu itu aku bisa dapat lebih kecil lagi. Ini sebenarnya ada rontok daun juga ya, bisa daunnya lebih kecil lagi, dari daun lebih kecil. Ini kan daun pertama nih, daun pertama juga kecil ya, kurang lebih sejempol lebih sih, 2 jari lah, 2 jari tuh. Kalau sedangkan ini dia langsung besar tuh langsung sama kayak indukannya gitu. Nah, ini adalah Aglonema kultur. Dan untuk Aglonema kultur ini, apabila teman-teman ngambil langsung ya, baru dari kulturan, dari pabrik kultur,
Kebetulan untuk kultur di Indonesia sebenarnya udah ada, tempatnya itu adalah Monfori gitu. Monfori itu adalah seperti perusahaan yang di bidang kultur tanaman, terutama tanaman hias. Dia banyak juga, tapi untuk tanaman aku juga nggak tahu ya teman-teman ya. Cuman emang kemarin banyak banget itu aglonema kulturan dari Monfori juga, banyak banget tuh. Dan ukuran size nya kecil banget gitu. Dan untuk perawatannya, kesulitannya apa? Kesulitannya itu kalau untuk aglonema kultur itu, jika dari kecil dia sangat rentan, tidak boleh dihujanin dan harus disungkup. Sebisa mungkin harus disungkup karena size-nya sangat kecil. Tapi untuk perbanyaknya itu benar-benar sangat banyak, mudah sekali. Jika dengan kultur itu, dengan laboratorium itu, kultur tuh gampang banget gitu. Cuman untuk kekurangannya adalah tanaman itu sangat rentan jika dari kecil. Tapi kalau udah ukurannya udah cukup besar, sebesar ini, nah ini udah cukup untuk dirawat di rumah, udah siap rawat, nah istilahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya baru datang dari kulturan itu sangat kecil teman-teman ya, kecil banget. Aku nggak ada contohnya sih ya, karena kemarin aku juga nggak ngambil, takut juga teman-teman karena kecil banget. Jujur itu sangat kecil banget. Ini waktu itu aku sempat ngambil, tapi ini kondisinya udah lumayan besar ya teman-teman ya. Dan ini untuk rawatan seperti ini udah cukup gitu. Nah itu adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dia gampang banyak, dan juga dia dari daun kecil dia bisa ngeroset, tergantung selera sih. Kalau dari daun kecil, orang-orang mau ngeroset dari daun kecil atau mau langsung besar dengan anak samping seperti itu. Dan selanjutnya adalah perbanyak dengan cara sistem bonggol. Nah ini adalah sistem bonggol ya teman-teman ya. Kalau bonggol itu dia mengikuti dari si batang bonggolnya. Apabila batang bonggolnya itu sudah tua, sudah besar, maka daunnya juga akan besar, cukup besar ya. Di sini ini aku coba korek. Nah ini adalah bonggolannya nih. Nah tuh ini bonggolannya. Dan untuk kelebihannya itu, untuk bonggol itu dia bisa daunnya dari kecil gitu. Kalau dari sistem bonggol dia bisa dari daun kecil apabila bonggolannya kecil. Tapi kalau bonggolannya besar juga dia daunnya bisa langsung membesar, bisa langsung dari kecil gitu. Jadi dia kalau dari bonggol tuh rata-rata itu dia dari daun kecil. Ini dari daun satu ya, daun pertama nih ini, atau cuman yang ini langsung membesar. Karena untuk bonggolnya sendiri ini bonggolnya bonggol tua, bonggol besar. Apabila bonggol kecil dia akan kecil juga untuk si daunnya itu, mengikuti dari bonggolnya tersebut. Cuman kalau untuk roset itu boleh dari kultur atau dari bonggol gitu. Roset tuh bisa dibilang roset itu adalah daunnya dari kecil sampai besar, jadi menangga dia, seperti tangga, kecil besar tuh sampai daun terakhirnya lebih besar gitu. Sedangkan jika anak samping dia daunnya langsung ngebesar semua teman-teman gitu. Perbedaannya seperti itu. Dan untuk kelebihan dari perbanyak dengan bonggol, kelebihan dan kekurangannya itu adalah jika bonggol itu kekurangannya gampang lonyot si bonggolnya tersebut, karena kita potong si atasan, bisa juga atasannya bisa sakit juga atau enggak gitu. Makanya untuk perbanyak bonggol tuh cacahan bonggol itu utamakan tanaman yang sedang perform baik dan juga sehat. Apabila performnya sedang sehat lalu dipotong dicacah itu, maka kemungkinan jadinya juga cukup tinggi. Tapi kadang orang tuh mikirnya kalau untuk perbanyak itu ketika pohonan
sedang sehat itu dia nggak mau diperbanyak, nggak mau dipotong karena sayang seperti itu. Padahal untuk prinsipnya apabila tanaman itu sedang performnya cakep, sehat, itu kalau untuk perbanyak itu bagus banget, harus dipotong gitu, karena untuk kemungkinan jadinya itu lebih tinggi ketimbang pohonan yang sedang sakit. Banyak orang itu salah prinsip, dia pas ngebonggol tuh ketika tanamannya sudah sakit, jadi pada dipotong-potong seperti itu. Ini adalah Aglonema Like of Diamond. Ini kebetulan aku udah cacah waktu itu, kurang lebih ini usianya sudah hampir 2-3 bulan, kurang lebih ya 2-3 bulan. Dan ini untuk Aglonema ini dari waktu kulturan kecil banget, ini kisaran ada hampir 2-3 bulan juga ya teman-teman. Dan untuk anakan ini, kalau anakan ini aku lupa ya teman-teman ya usianya. Untuk si anak ini kurang lebih sama ya, kurang lebih sama juga 2-3 bulan untuk timbul si anakan sampingnya gitu. Nah itu adalah perbedaan Aglonema, perbanyak Aglonema dengan cara bonggol, kultur, dan juga anakan samping. Nah kalau untuk anakan samping dan bonggol itu kita bisa lakukan, tetapi kalau untuk kultur kita belum bisa, karena kultur itu menggunakan alat-alat laboratorium. Perbanyaknya mudah, namun itu membutuhkan alat-alat canggih ya teman-teman, modern seperti itu. Nah ini adalah Aglonema yang kita perbanyak gitu, yang ada di sini. Jadi cara sistem perbanyaknya seperti itu. Nah jadi buat teman-teman nih yang nanya di tempat aku tuh perbanyaknya dengan apa, perbanyaknya di sini masih menggunakan cacahan gitu. Jadi kita masih sistem potong, karena untuk kultur sendiri itu belum bisa ya teman-teman. Tetap aku kalau ngambil kulturan juga yang udah siap untuk dirawat, size-nya mungkin seperti tadi, seperti Siti Nurhalisa itu udah bisa dirawat ya teman-teman ya, seperti itu. Cuman kalau untuk bonggol memang prosesnya agak lama gitu. Boleh dicoba teman-teman di rumah, boleh perhatiin, apalagi yang tanamannya di rumah coba potong, itu pasti ngerasain waktunya sangat lama, beneran sangat lama. Dan juga untuk jadinya kadang susah di tempat lain gitu, di rumah-rumah teman-teman gitu, karena banyak banget yang pada bilang kok saya nyacah sih gak jadi gitu, kok di sini jadi gitu. Padahal di sini juga untuk perawatannya, untuk perawatan Aglonema yang baru dipotong dan juga Aglonema cacahannya, itu untuk perawatan sama aja, kita nggak ada perawatan khusus atau segala macam. Untuk barang-barang yang aku cacahin itu rata-rata perawatannya sama aja gitu, yang hidup-hidup, ada juga untuk yang tanamannya mati seperti itu. Oke, jadi kurang lebih itu aja pembahasan untuk kali ini. Kurang lebihnya mungkin aku mohon maaf apabila salah-salah kata. Dan juga buat teman-teman, dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku gitu. Oke, kurang lebihnya aku mohon maaf. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Kebetulan hari ini aku juga ada acara juga, kita ke rumah teman ya. Nanti mungkin kita juga akan vlog di rumah teman juga mungkin ya. Oke, sekian dari aku, Raffi Abdul Aziz. Kita berjumpa di video-video selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.